kelas 6 SD bang, sudah judol, sudah pakai sabu, pakai sinte. SD Anaknya itu bolak-balik bang, keluar dari rumah rehat 2 bulan lagi masuk lagi, terus sampai anak kita ke begini. Tanya ada barang buktinya nggak? Kadang-kadang barang buktinya cuma di HP, cat-catan. Ya. Ini ya mereka tidak sepakat kalau orang-orang yang seperti ini dipidanakan. Halo, selamat pagi dengan Asmin Talk. Ceritain aja bang. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini tamu kita berhubungan dengan obat-obat. Ya, obat apa aja? Hari ini kita kedatangan tamu namanya Ketua Umum BANN bang ya. BANN. Sugiyono SE SH, masih banyak lagi gelarnya. Jadi nanti kita ditampilkan di sini aja. Ya. Selamat datang bang, salam kenal bang. Siap, makasih banyak Cak Nur. Ya. Bang Sugiyono ya, kita sebut aja Bang Sugiyono. Bang Gono aja. Bang Gono ya, Bang Gono. Ini tadi abang bilang mengenai obat-obat, itu apa sih bang? Ya. Terima kasih Cak Nur, saya sudah diundang di Asmin Talk ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya hadir bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda. Karena tema hari ini kita bicara tentang obat-obatan terlarang. Oh, obat-obatan terlarang. Khususnya narkoba. Jadi kalau obat-obatan ada juga yang bermanfaat untuk kesehatan. Iya. Saya pikir obat 16. Tapi ada obat yang terlarang yang akan menampakkan negatif kepada kesehatan maupun pada perilaku, khususnya terkait narkoba. Narkoba bang ya. Dan sekarang ini kan narkoba ini sudah merajalela, ya. Tidak hanya di kota, bahkan di pelosok-pelosok Indonesia itu sudah masuk narkoba, termasuk di pesisir, di perkebunan, ya, yang cukup marak peredaran narkoba. Karena mereka bilang untuk doping, iya, untuk semangat, untuk tenaganya kuat, gitu loh. Justru di kampung bang lebih banyak itu kayaknya. Ya, saya punya pengalaman juga pernah mensosialisasikan di kaki pegunungan ya, yang di kampung-kampung ternyata anak-anak muda itu remaja yang kadang SMP sudah terpapar. Sudah terpapar itu. Nah, ini harus prihatin lah kita ke depan. Jadi dengan saya keliling Indonesia, hampir semua provinsi kecuali Papua yang belum pernah saya injak ke sana, walaupun saya ada perwakilan di sana, itu sudah luar biasa. Berarti perwakilan di seluruh Indonesia bang? Sudah hampir seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia, sampai ke Aceh sana ibaratnya gitu ya. Di Aceh, di Sumatera itu dari utara, Sumbar, barat, sampai dengan Aceh, ya, sudah ada semua. Ya. Ini kan obat-obatan ini bahaya banget ya kan, buat generasi kita. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Ini untuk mengantisipasinya, abang sebagai Ketua Umum BANN gimana itu bang? Ya, terima kasih. Mungkin pertama saya perkenalkan dulu, saya Ketua Umum Badan Anti Narkoba Nusantara, disingkat BANN. Jangan dibuang A-nya, kalau dia buang A-nya bahaya. Iya. Ada yang protes, jadi BNN kan itu. Iya. Jadi harus pakai A. Kita pakai anti. Pakai ya. anti. Nah, anti. Ya. Oh, A-nya itu anti. Anti narkoba. Anti narkoba. Nusantara. Jadi Nusantara adalah kepulauan yang kita ada dan menjangkau ke luar sana. Berdiri kurang lebih sudah 5 tahun. Kebetulan saya sebagai inisiator dan pendiri, dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum. Nama lengkap saya Pak Sugono, ya, lahir di Banten, ya, besar di Jakarta. Dan latar belakang saya, kenapa saya sampai membentuk badan anti narkoba yang independen, ya. Independen artinya saya tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena fokusnya bagaimana menyelamatkan generasi muda. Nah, karena latar belakangnya adalah keluarga saya sendiri salah satunya korban narkoba. Anak kandung ya, saya yang pertama. Anak itu, pertama ya, sendiri kena juga. Meninggal karena narkoba. Karena narkoba. Itu keprihatinan saya, sehingga saya berpikir cukup saya mengalami ini,
jangan sampai nanti ya orang lain ikut terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Ya, akhirnya saya berpikir saya mesti belajar tentang narkoba, saya mesti mendalami dan saya berniat bikin ini. Alhamdulillah didukung beberapa teman-teman, berdirilah Badan Anti Narkoba. Alhamdulillah sampai hari ini kita membiayai diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, tidak tergantung sama pihak lain. Tidak bergantung sama, dan alhamdulillah pernah minta hibah sama pemerintah. Jadi belum pernah saya mengajukan proposal hibah, bantuan ke pemerintah belum pernah. Sampai sekarang tetap berjalan. Ada niat berarti dong? Ya, bahkan saya sudah dianjurkan untuk mengajukan proposal hibah, tapi sampai tahun ini saya belum mau. Kita akan coba bisa bertahan nggak? Bisa bertahan mandiri gitu seperti itu Bang ya. Itu. Nah, kalau bicara tentang obat-obatan terlarang ini kan kita akan klasifikasi ya. Di masyarakat anak muda ini sekarang banyak sekali obat-obat G yang beredar ya. Obat-obat G itu kan sebenarnya kan obat stimulan untuk ya badan fit, obat penenang, obat tidur ya, yang beredar kayak Petrajopan, apalagi Tramadol dan lain-lain. Dan ini luar biasanya diperjualbelikan di, mohon maaf, yang pasti hasil survei saya, hasil investigasi saya itu menyaru dengan warung-warung kelontong. Warung-warung kelontong. Udah sampai tembus ya, seperti itu. Warung-warung kelontong. Kalau dulu modelnya nggak kosmetik, jadi jual kosmetik ya. Toko-toko kecil itu di dalamnya menjual itu. Nah sekarang karena ini sudah terbaca berkamuflase ya menjadi warung-warung kelontong. Ada jual-jual kebutuhan hari-hari diselipi dengan. Jadi ini ya, jadi kamuflasenya ya. Ini ya. Jadi kalau masyarakat awam nggak ngerti ini jual apa, jual rokok, jual ini, tal. Anak muda itu datang bukan beli rokok, ya, belinya obat-obatan terlarang. Karena 5.000 sudah bisa beli. Wah, bahaya banget kalau gitu itu. Dan tidak sampai situ sekarang, sudah mulai masuk Sinte. Sinte? Ya, Sinte itu paket kecil bisa beli 5.000, 10.000. Anak kecil, wah bahaya banget ini Bang. Dan padahal Sinte itu lebih bahaya daripada ganja. Sinte itu. Nah, karena apa? Karena bahannya kan tembakau. Ya. Disemprot dengan bahan sintetis. Ya. Sintetis ini ternyata yang ketangkap di Bogor kemarin racun-racun yang luar biasa untuk kesehatan. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih jauh ke depan, ini pembunuhan massal terhadap generasi muda. Ya. Nah, ini Bang, ada pernyataan dari BNN bahwa artis dan pemakai tidak boleh ditangkap. Itu gimana Bang? Ini Abang sebagai penggiat nih, berarti kan pasti ada bandar, pasti ada pemakai nih. Iya. Nah, kalau Abang gimana menurut Abang? Saya memahami latar belakang statement dari Pak Matius Sukon ya sebagai kepala BNN RI sekarang ini, bahwa kondisinya yang dia lihat pemakai ini, satu pecandu ini sekarang banyak yang dipidanakan. Oh, ya, banyak dipidanakan. Contoh kayak kemarin, ini bermula dari kasusnya siapa yang terakhir itu yang tertangkap Farid ya. Farid RM yang terakhir tertangkap sekarang di vonis hukuman kalau nggak salah 5 atau 6 tahun ya, saya lupa, tapi divonis penjara. Karena udah berapa kali dia sebenarnya Bang ya? Dia sudah beberapa kali melakukan seperti itu dan berkali tertangkap. Itu tadi relapse tadi, ya relapse, jadi setelah ditangkap, direhabilitasi, tapi kembali lagi pemakai. Nah, dari situlah muncul statement ini. Ya, mereka tidak sepakat kalau orang-orang yang seperti ini dipidanakan. Saya melihatnya begini, kefrustasian yang ada bahwa sekarang ini para pecandu yang sering ditangkap oleh APH, ya, menjadi, terus terang saya tidak bicara tentang oknum apa instansi, ini terjadi transaksional oleh oknum. Ya. Nah, kalau kita bicara aturan, baik itu di Undang-Undang Nomor 35, ya, terus PP, peraturan pemerintah, instruksi presiden, semua sudah ada aturannya. Bahwa pemakai itu, contoh nih di pasal Undang-Undang 35, pasal 127 mengamanatkan, ini hukumannya ada rehabilitasi. Dan juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 untuk hakim bisa melaksanakan putusannya rehabilitasi, ya dengan pasal 103-nya. Nah, kalau kita lihat lagi pasal lain yang menganjurkan juga, pasal 54, 55 itu juga menganjurkan bahwa pemakai, pecandu atau korban ini
harus diproses rehabilitasi. Persoalannya secara umum, Undang-Undang Nomor 35 ini prakteknya double track. Ya, apa itu double track? Bisa dilakukan pembinaan dengan rehabilitasi, bisa juga di pasal pidana digunakan. Kenapa? Di Undang-Undang Nomor 35 dia disampaikan bahwa barang siapa memiliki, menguasai, menyimpan tidak dengan hak ya atau melanggar hukum untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Berarti kalau dirinya sendiri kan pemakai atau pecandu. Berarti hubungannya nanti dengan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung terkait aturan BB. Nah, kalau di SEMA itu maksimal untuk sabu itu 1 gram. Sabu 1 gram. 1 gram itu dikategorikan dari sudut kesehatan cukup untuk dirinya sendiri. Kalau maksimal. Nah, tapi kalau lebih 1 gram berarti lebihnya untuk orang lain. Berarti pemakai bisa dikatakan pengedar. Ya, ini SEMA. Jadi ada SEMA-nya. Kalau ganja, kalau nggak salah 5 linting, ya, ekstasi 5, ya, ini sudah ada standar. Jadi kalau orang-orang tertangkap dengan BB ini, untuk pertama kali dikategorikan harusnya pemakai atau korban. Ya. Prosesnya gunakan pasal 55, 54. Ya, prosesnya di pasal 127 ayat 2. Nah, ini prosesnya. Nah, kalau yang tertangkap. Nah, persoalan tadi yang Pak Kepala BNN ini kan melihat situasional sekarang terjadi rancu nih. Karena situasi penanganan sekarang, penegakan hukumnya rancu. Pemakai bisa dipidanakan langsung. Atau transaksional. Nah, tapi keputusan atau statement Pak ini juga tidak bisa dipakai secara seluruhnya. Harus dipisah-pisahkan. Nah, ya berarti ngambang dong. Kalau seperti pertanyaan kan begini akan muncul, Pak, kalau pemakai nggak bisa ditangkap, lalu pemakai diapain? Iya, terus diapain? Nanti bebas dong, pakai gue enak memakai, gue nggak. Jadi kalau ketangkap, saya pemakai dong. Bebas, nggak ditangkap. Iya. Harus ada solusi dong, ya kan? Nah, dalam aturan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 maupun instruksi Presiden, ada perintah wajib lapor. Dari pemakai itu wajib lapor, Pak. Kemana lapornya? Ada IPWL, institusi penerima wajib lapor. Itu berupa rumah-rumah rehab swasta. Itu terdaftar di DPKS ya. Atau dia melaporkan diri ke BNNK terdekat atau BNNP yang punya rumah, yang punya klinik Pratama. Apa lapor tujuannya? Agar dia bisa direhabilitasi. Tapi kalau begini Bang, ini kan sebuah dilema juga ya. Dia lapor gitu, tapi dia pengedar gitu kan, jadi malah bebas. Gimana itu Bang? Bebas kemana-mana, dia bawa sedikit gitu. Nah, makanya ini kan saya bilang tadi, semua itu kan ada proses ya. Kita lapor nih ke BNN, Pak atau Ibu, saya lapor nih, saya sebagai pemakai. Dan nanti kan ada proses yang namanya TAT, tes asesmen terpadu. Akan dites nih kesehatannya, kecanduannya, akan dites psikologinya, didampingi juga oleh aparat penegak hukum, penyidik. Nanti kan diinterogasi sejauh mana, apakah betul pemakai atau sudah meningkat. Tidak hanya pemakai, tapi sudah meningkat nih. Karena sekarang ini boomingnya atau umumnya pemakai itu akan meningkatkan diri menjadi pengedar. Kenapa? Waktu pakai punya duit bisa beli, lama-lama nggak punya duit, ditawarin sama yang senior yang pengedar, udah lo kan mau pakai tapi nggak punya duit, lalu jual nih, ntar bonusnya lah ambil buat pakai. Nah, itu meningkat. Nah, tadi juga dampak daripada pemakai dipidanakan, dihukum badan, dipenjarakan, bergaullah dia di sana, dengan teman-teman senior pengedar. Pasti keluar itu bisa dikatakan ya jadi bandar besar. Kenapa? Karena kuliah di dalam. Tadi di sini baru SMA, keluar minimal dari D3 atau bisa S1, bisa S2 kan gitu. Jadi bisa dipastikan nih ya kejadiannya seperti itu. Jadi bagaimana ini persoalan kita untuk mengatasi pemakai tidak menjadi bandar, tidak menjadi pengedar. Kita bisa setuju dengan Pak Matius ya. Harus direhabilitasi. Tapi bukan berarti juga dibiarkan tidak ada penanganan. Kalau dibilang nggak boleh ditangkap,
Terus dia apa penanganannya? Iya. Sementara sampai hari ini pemakai itu paling takut untuk lapor, paling takut untuk direhabilitasi. Nah, artinya edukasinya harus digencarkan. Edukasi tentang bagaimana cara rehabilitasi, edukasi bagaimana untuk melapor, edukasi bagaimana penanganan hukumnya. Harus diperjelas nih kepada masyarakat. Ini yang kurang. Sosialisasinya yang jelas ya. Yang kurang. Yang Jadi kurang. hanya sosialisasi narkoba bahaya. Nah, cuma sampai di situ. Nggak ada keterangan. Nah, harusnya sampai masuk edukasinya gitu ya. bagaimana, Pak, kalau saya sudah pemakai, saya mesti kemana? Jelaskan runtutannya. Anda mesti kemari, Anda akan diobati gratis, gitu. Kalau Anda ketangkep akan begini resikonya, kan gitu. Sehingga kita transparan penanganannya, baik itu aparat penegak hukum di kepolisian, baik BNN nanti, baik kejaksaan, baik maupun ke pengadilan. Nah, saya mau memberikan saran atau masukan pemerintah, tolonglah pemerintah, 4 instansi terkait yang tadi ada kepolisian, ada BNN, ya, ada kejaksaan, ada Mahkamah Agung atau pengadilan, mengikat diri, mensepakati bahwa pemakai, ya, izin pemakai pecandu narkoba sepakat harus dilakukan rehabilitasi. Ya. Jangan ada lagi yang dipenjarakan. Itu ada lagi dikategorikan menjadi pidana. Menjadi pidana. Nah, ini perlu. Nah, ini harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kalau ada yang tertangkap nih, terpaksa tertangkap oleh penegak hukum, tahu dia mesti bagaimana menghadapi penegak hukum. Khususnya kepolisian. Ya kan gini Bang, biasanya masyarakat itu nggak pernah lah menghadapin aparat penegak hukum, sehingga itu sudah ketakutan duluan gitu. Jangan-jangan nanti saya malah di penjara, seperti itu Bang, biasanya Bang. Jadi izin tidak dalam konteks menyudutkan itu si kepolisian. Iya. Saya sangat mencintai kepolisian dan saya sangat berusaha bagaimana kepolisian ini baru ulang tahun juga menjadi polisi masyarakat yang profesional, bisa mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Iya. Khusus di narkoba karena memang bidang saya sudah sana kemari ke Polda, ke beberapa Polres, ke Polsek dalam menangani pendampingan hukum dan rehabilitasi. Faktanya, mohon maaf nih, ada oknum yang sering bermain di situ. Masyarakat yang tidak ngerti tentang bagaimana proses penanganan narkoba yang sudah tertangkap oleh APH, awalnya selalu akan diberikan satu momok ketakutan. Atau sama dengan diberikan satu statement-statement yang mengandung ancaman. Iya. Menakut-nakuti. Akhirnya oknum itu masuk. Iya, ini kan yang namanya itu ketakutan. Ya, ketakutan. Nah, begitu ketakutan muncullah transaksional. Ya. Damai. Ya, transaksional dengan bicara tentang angka. Nah, ini pemakai nih, kita angkat pemakai dulu. Dan setelah terjadi transaksional bisa keluar tanpa ada proses rehabilitasi. Keluar langsung dengan sejumlah transaksi yang sudah disepakati, keluar nih. Nah, satu, apa problemnya? Orang ini akan selamanya jadi penyakit, jadi orang sakit, betul nggak? Dan selamanya akan terjadi berulang seperti itu. Iya, berulang. Ditangkap lagi nanti. Tangkap lagi bisa terjadi karena dia pakai lagi terus. Nah, artinya kita membuat satu lingkaran yang tidak pernah selesai dengan narkoba. Iya. Jadi satu orang aja itu nggak selesai masalahnya gitu ya. Ini satu. Kedua, Bapak Ibu yang harus tahu prosesnya. Kalau tahu, Pak, anak saya ditangkap kenapa? Oh, Bapak, anak kita ditangkap begini. Tanya, ada barang buktinya nggak? Kadang-kadang barang buktinya cuma di HP. Chat-chatan. Iya. Ini udah ditekan nih. Harus sekian. Ya, ini terjadi, Pak. Ini oknum ya. Kita tidak bicara institusi. Oknum ini ada di semua Polres, Polsek, dan Polda. Ya. Semua lapisan. Itu yang menciderai hukum kita, Nah, Bang. Ya? Ini yang menciderai bagaimana kita mampu menangani narkoba agar tuntas. Nggak mungkin tuntas kalau ini tidak diselesaikan. Kedua, institusi yang harus diperbaiki adalah lapas. Lapas ini sudah sarangnya di sana. Mohon maaf, bukannya menuduh. Kalau pemerintah betul-betul ingin memberantas narkoba, coba dong sekali-sekali melakukan razia.
mendadak, spontan kepada lapas-lapas. Iya. Karena kita sudah bukan rahasia umum lagi, yang namanya pengedar narkoba ini sekarang ini banyak yang dikendalikan dari lapas. Malah lebih aman di sana ya. Kok cicing wae kata orang Sunda, kok diem aja tidak ada penanganan serius terhadap ini. Ini sudah bukan barang baru, ya. Penegakan hukum di kepolisian di lapas ini bukan barang baru, orang nggak tahu masalah ini, ya. Bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum. Cuman nggak ada serius penanganan. Iya. Tadi statementnya Pak Ukon juga bagus. Cuman ayo cari solusi lagi. Tidak hanya sampai di situ. Saya setuju jangan ditangkap, tapi direhabilitasi. Direhabilitasi. Teman, bagaimana caranya kita mendata pemakai? Emang ada yang nggak ngaku? Iya. Pak, saya pemakai. Nggak ada yang mau ngaku kan? Iya. Betul nggak? Iya. Makanya saya kadang-kadang ngasih reward juga sama teman-teman kepolisian. Bang, makasih ya, saudara saya ditangkap. Jadi tahu nih kalau dia pemakai. Betul kan? Kalau abang nggak tangkap, saya nggak tahu keluarga. Kalau bawa saudara saya pemakai narkoba, pecandu narkoba. Jadi terima kasih. Tapi mohon bang, saya ajukan rehab kan gitu. Tapi gini bang, masalahnya gini, ada berapa kejadian juga setelah direhab, dia biasanya kalau di rehab itu kan 3 bulan bang ya. Tapi dia setelah rehab itu kembali lagi bang. Itu apa solusinya bang? Inilah bukan barang baru juga. Jadi kalau saya diskusi dengan teman-teman BNN, teman-teman rumah rehab atau rehab negara pun rehab swasta, keberhasilan rehab itu sangat kecil. Ya, jadi bisa sampai dikatakan maksimal 20-30%. 20-30%. Kecil banget dong. Kecil banget. Yang sudah rehab itu keberhasilan sembuhnya di angka 30%. Ini berdasar kita diskusi dengan teman-teman, baik penggiat maupun di BNN maupun di rumah-rumah rehab. Kenapa? Pertama faktornya, kalau sudah ditangkap itu biasanya kan rehabilitasinya terpaksa. Terpaksa. Benar nggak? Iya. Terpaksa. Bukan karena kesadaran. Makanya rehabilitasi dibagi dua. Ada rehabilitasi mandiri atau sukarela. Ya, dia tadi dengan Pak Ukon bilang jangan ditangkap, lalu dia mengajukan diri untuk direhabilitasi. Datang ke IPWR atau datang ke BNN, Pak saya pecandu mohon direhab. Itu pertama ada kesadaran. Kalau kayak gitu gimana bang? Bayar nggak bang? Kalau di pemerintah gratis. Oh jadi kalau melaporkan diri sebagai pecandu, kalau ke BNK maka itu gratis. Tidak ada bayaran sama sekali. Oh, tapi harus lapor itu ya? Lapor nanti di TAT, ya, tadi tes asesmen terpadu, hasilnya ada 2, rawat inap atau rawat jalan. Rawat jalan itu biasanya seminggu sekali lapor. Datang ke BNN, melapor lagi, diperiksa lagi sejauh mana kondisinya, ada lebih baik atau gimana. Ya. Kalau nanti pusatnya rawat inap, maka akan dioper nih ke rumah rehab yang ada. Makanya BNN kerjasama di mana? RSKO, bisa juga di Lido, kalau penuh nanti dilempar juga ke rumah-rumah rehab swasta yang sudah kerjasama dengan BNN. Jadi gratis tuh? Ya, gratis. Tapi kalau tadi nih, kita ketangkep nih, yang dengan terpaksa harus rehab. Biasanya kepolisian ada juga kerjasama dengan rumah-rumah rehab swasta. Ini berbayar kalau swasta. Berbayar. Swasta itu juga terbagi kelasnya. Ada yang murah tuh paling nggak kalau nggak salah 3 juta per bulan. Satu bulan. Ada juga yang kelasnya agak bagus, bahkan ada yang puluhan juta, tergantung fasilitas yang kita minta, gitu kan? Kayak waktu itu Raffi Ahmad. Nah itu udah mungkin puluhan lebih ya. Dan saya perlu jelaskan bahwa rehabilitasi itu tidak ditahan, bukan di penjara, dirawat, namanya orang sakit, dirawat di kesehatannya dicek, makanya 3 hari sekali, istirahat, olahraga, diberikan penyuluhan tentang mental spiritual, dibina. Jadi jangan berpikir wah direhab di penjara, nggak ada. Rehab itu adalah perawatan orang sakit, maka layaknya orang sakit lah dilakukan. Karena sakitnya 2 nih, sakit fisik sama sakit mental. Sakit fisik sama mental. Iya, karena sarafnya kan sarafnya ya. Karena pakai narkoba kan saraf yang utama diganggu dulu, saraf otak ini, sehingga mentalnya berubah. Berarti kalau abang tadi bilang keberhasilannya cuma 20-30%, kecil banget itu bang ya. Makanya tadi baru 1 faktor ya, menunjukkan dia akan berhasilnya sukses
Kalau pribadinya sudah punya niat untuk sembuh. Itu modal utama. Modal utama. Kalau tadi dipaksa, ya tadi ya dia tidak serius kan. Oke. Kedua, peran yang lain. Apa perannya? Peran keluarga. Peran keluarga. Peran lingkungan. Lingkungan. Nah, itu penting. Nah, kebanyakan gini, mohon maaf nih, masyarakat Indonesia pada umumnya kalau keluarganya sudah terpapar narkoba menjadi momok, jadi malu. Jadi malu. Tidak mau ketahuan orang. Dan setelah itu dia akan mengucilkan ini orang. Mengucilkan orang. Iya, dikucilkan, dimarahi, disalahin terus ya. Iya. Nah, apapun yang salah, ke sini. Kamu sih ini gara-gara kamu sih pakai narkoba jadi kita begini. Selalu yang salah ada di sini. Ini satu hal yang salah besar. Itu bukan istilahnya menutupin, malah kesalahan besar itu ya. Kesalahan besar, kita akan lebih menjerumuskan anak ini. Karena dia merasa orang yang tidak dibutuhkan lagi. Orang yang sudah dianggap jelek. Maka apa ujungnya? Dia akan cari kawan-kawannya di luar. Semangat untuk sembuhnya jadi nggak ada jadinya. Jadi dia lari, teman-teman yang awal pakai narkoba, yang dia nyaman, dia akan lari ke sana. Nah, apa solusinya? Begitu keluarga kita terpapar dan sudah direhab, kita akan berikan pelatihan lebih sama dia. Kita berikan pelatihan lebih, kita menjadi pendengar yang baik. Apa yang keluhan dia ceritakan, kita denger, jangan dibantah, jangan dilawan. Iya, terus kita tampung agar mereka atau dia merasa nyaman dengan kita, mulai percaya. Saya kalau cerita sama bapak, enak bapak orangnya mau dengerin keluhan saya, nggak dibantah. Itu membuat dia nyaman. Lalu berikan perhatian, ya, kasih reward. Ya, itu dirangkul dengan baik. Nah, kalau udah nyasa nyaman di keluarga, gue nyaman sekarang diobatin, dia nggak berpikir lagi ke sana. Nggak berpikir lagi keluar, Bang ya? Iya. Relapse itulah faktor itu yang menjadi orang jadi relapse. Kembali lagi. Gini Bang, kalau seandainya nanti setelah ngelihat tayangan ini, ada nih pecandu narkoba gitu, pingin sembuh, ngubungin kita seandainya. Kalau ini bagaimana Bang? Boleh. Ada solusinya? Jadi saya siap menjadi konsultan, siap membantu pengobatan mandiri ya untuk teman-teman atau masyarakat yang di wilayah Bekasi maupun dimanapun bisa berhubungan dengan kantor saya. Kebetulan ada di belakang Wali Kota Jakarta Timur. Kalau memang mau dicatat nomor telepon saya dan nomor telepon Abang juga bisa. Kita bisa berkolaborasi ingin membantu masyarakat. Ya. Saya punya solusi rehab mandiri ya, dan jauh lebih efektif dan jauh lebih murah ya. Kalau mandiri ya. Ya, jadi kita nih mohon maaf bukannya kita bicara jualan atau dagang, saya ingin membantu kepada masyarakat menyampaikan informasi dan saya sudah uji coba dengan beberapa pecandu. Alhamdulillah hasilnya cukup luar biasa ya. Jadi saya punya izin, saya punya produk ini dan ini sudah legal dan sudah punya izin ISO dan lain-lain 7 ya. Ini kerjanya untuk mendetok dan bisa memberikan nutrisi dan memberikan pemulihan kepada sel-sel yang sudah mati. Ini sangat baik untuk orang-orang yang pecandu narkoba ya. Kalau nanti berminat ya silakan hubungi, bisa di Asmen ya nanti. Silakan nomor telepon Asmen yang bisa dihubungi kemari nanti di ini aja ya untuk yang butuh ini. Ini dalamnya Bang ya? Ya, dalamnya seperti itu. Dalamnya ini berupa bubuk dan diminum 1 hari 1 atau minimal atau bisa 2 kali 1 hari untuk para pecandu-pecandu yang ingin cepat pulih dengan relatif murah dan kita akan bimbing juga secara psikologinya nanti. Kalau minum ini efeknya apa Bang? Efeknya itu pertama akan terjadi reaksi perut kita akan mules ya. Seperti akan dikocok-kocok, ujung-ujungnya buang air besar. Dan buang air besarnya itu bisa lebih dari 2 kali. Itu dalam konteks mendetok aditif yang ada di tubuh kita yang dia ada bersarang di saluran pencernaan. Oh berarti ini selain membuang kerak-kerak Bang ya? Kira-kira kerak yang di dalamnya kan banyak nih Bang. Segala macam pasti ada nih. Apalagi yang kayak kita nih udah umur di atas 40. Jadi adiktif itu kan kita tahu lah, konsumsi narkoba itu ada yang di oral ya, dimakan atau diminum, ada yang dihisap. Semua itu kan mayoritas bersarang kepada usus kita.
Nah, aditifnya nempel. Nah, dengan ini akan dibuang aditifnya. Oh, dikikisi. Dibuang habis, dibersihkan terus sampai akan terjadi pembersihan dengan nanti kita cek akan negatif ya. Ya kan seperti biasanya kan kalau wajan itu ada minyak gitu Ya. kan. Kalau kita cuci begitu saja kan Nggak keluar. nggak keluar kan. Harus pakai Pembersih yang ya kuat. pembersih yang ini gitu kan. Nah, inilah pembersihnya yang Oh, kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi ampuh untuk membuang adiktif, ampuh juga untuk memulihkan sel-sel yang mati tadi ya. Ini mandiri. Nah, kita lanjut nih sedikit lagi tentang bicara rehabilitasi tadi. Jadi kalau sudah tidak diorangin, tidak diperhatikan, malah disalahkan terus, yakin itu akan lebih cepat dari labnya. Makanya karena narkoba ini tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, maka butuh teman-teman, butuh lingkungan yang kondusif, butuh keluarga yang kondusif. Jangan nanti bapak ibunya berantem mulu di rumah, anak juga nggak betah, ya kan? Malah lari, malah jadi pengedar. Nah, ini dia yang perlu diwaspadai. Tolong perhatikan. Keluarga juga harus kondusif, memberikan perhatian, memberikan semangat untuk sembuh ya. Ini penting faktornya. Baru kita bisa terapi. Kalau ini juga enggak dilakukan, saya yakin tadi relapse itu akan terjadi. Saya punya pengalaman satu, dia petugas salah satu rumah rehab ya. Dia konseling, tenaga konseling di rumah rehab. Anaknya itu bolak-balik Bang. Keluar dari rumah rehab 2 bulan lagi masuk lagi. Terus sampai dia bercerita dengan saya nangis. Saya bantu anak orang, Pak, anak saya sendiri nggak bisa saya bantu. Karena itu tadi ternyata di keluarganya tidak harmonis, tidak ada yang merhatikan, tidak ada yang memberikan atensi, dan kembali lagi. Nah, ya, padahal tukang rehab. Ya. Jadi itu kembali sepakat dengan Pak Matius Sukon sebagai Kepala BNRI, jangan ditangkap berarti bukan dibiarkan, tapi harus direhabilitasi. Dihimbau untuk melaporkan diri kepada instansi terkait untuk direhab. Tapi kalau tidak ada jalan solusi itu, merasa bebas mereka. Gue makai nggak ditangkap ini. Jadi justru menjadi memancing persoalan baru. Nah, itu yang sudah. Dan kepada teman-teman di kepolisian, izin ya, tolonglah ayo sama-sama kita perbaiki bangsa ini. Tolong aturan ditegakkan. Kalau memang itu pemakai, ayo kita sama-sama bimbing untuk direhabilitasi, ya, anjurkan direhabilitasi. Kalau memang itu pelaku kejahatan sebagai pengedar, hukum dengan hukum yang sesuai. Ya, yang saya sepakat. Ya, jangan sampai dihukum ringan, dihukum yang berat, agar ada efek jerah bagi pengedar, ya, bandar dan lain-lain, atau jaringan. Lakukan itu. Tapi pada saat dia sudah kita tahu ini adalah pengedar, pemakai atau korban, upayakanlah arahkan kepada rehabilitasi. Ya, jangan jadi sumir nih, jangan jadi double tracknya ngaco nih kan, sehingga tidak akan pernah selesai tentang narkoba. Nah, itu yang kedua, dengan tanggapan Bang Saroni di DPR, ya Bang izin, tolong Abang bantu juga karena Abang di DPR Komisi 3, tolong bantu bisikan kepada Kapolri untuk bisa sedikit memberikan atensi kepada teman-teman di res narkoba. Cukuplah kita sama-sama untuk berpikir 2000 berapa tadi 2045 Indonesia emas, Indonesia bersinar. Tapi kalau ini seperti ini, saya bukan mendahului takdir, tidak memberikan satu kepastian. Sulit kita mencapai 2045 Indonesia emas. Sulit kita mencapai Indonesia bersinar. Ayo semua bersinergi, baik BNN, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan masyarakat. Ayo sama-sama bersinergi untuk bergandeng tangan memberantas narkoba, memerangi narkoba, membumi hanguskan narkoba di bumi Indonesia. Agar kita bersinar dan Indonesia emas. Nah, 2045, jadi kuning beneran jadinya. Betul, jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Bekerjasama. Tadi usulan saya ingat, 4 instansi ini, ayo lakukan kerjasama yang baik dan umumkan kepada pemerintah. Bang, apakah ada modus baru peredaran narkoba yang perlu diwaspadai masyarakat, Bang? Makasih. Pertanyaan ini sangat-sangat luar biasa karena bicara bandar, bicara jaringan itu pasti mempunyai modus-modus yang setiap hari berubah. Ya, terakhir beberapa kali ini kan modus yang sudah dibiasa, baik itu di badan, dimanapun sudah terbaca.
Iya. Ya, modus pengedaran. Semua itu kan modus itu dikendalikan oleh sentral itu, banyakkan dari lapas ya. Apa modus baru ini? Biasanya modus yang paling gampang peredaran narkoba ini musuh narkoba, anak-anak ya, anak remaja. Ini kan remaja rentang. Rentan ya. Rentan SMP, banget. SMA Dia, ya. ya, dia ingin cari jati diri, emosional dia tinggi, gengsinya tinggi dan ingin lebih tahu ini sangat mudah dengan tadi modus baru. Dengan apa? Ya, mengiming-imingi ya. Ya, ayo kita kumpul. Sudah ada nih satu orang yang memang jadi pengedar. Diundang tuh teman-temannya. Teman-temannya. Ya, apalagi dengan model HP ya, medsos. Dan terakhir saya membantu pendampingan di Surabaya itu, modus terbaru adalah dengan judol. Judi online. Judi online itu dibayar dengan narkoba. Judi online dibayar narkoba. Jadi lagi kita judi. Begitu datang bayarannya pakai narkoba. Udah sampai seperti itu. Itu modus baru untuk pengedar di remaja. Berarti dua-duanya nih bahaya. Bahaya. Judol juga bahaya banget, Bang. Saya tahun ini ada penyuluhan di beberapa SD di Jakarta Timur. Kelas 6 SD, Bang. Sudah judol, sudah pakai sabu, pakai sinte. SD? Kelas 6 dan kelas 5. Waduh, bahaya banget ini. Udah SD, udah sampai masuk ke SD ya? Nah, saya kenapa bisa tahu? Saya coba pancing, akhirnya saya kasih hadiah. Siapa yang maju ke depan mau cerita? Saya kasih Simple Queen. Wah, ayo. Tanya, mau cerita apa? Gini-gini, oh udah lanjut. Cerita semua apa yang dilakukan. Judol, dia dapat duit gajah dikumpulin. Nanti udah cukup, dia dapat depo ya? Depo. Saya nggak ngerti. Depo, baru main. Saya tanya, kamu menang? Ya Pak, tadinya menang. Terus sekarang nggak menang lagi. Terus masih main? Enggak Pak, benar. Terus cerita tentang sabu gimana? Saya suruh coba bagaimana ngisep sabu. Pinteran dia, saya nggak kenal. Nggak tahu. Kamu tahu dari mana? Saya udah pakai Pak. Dari mana kamu pakai belajar? Dari lingkungan. Baik lingkungan tinggal maupun lingkungan keluarga. SD kelas 6 sudah banyak yang terpapar judol dan narkoba. Ini peringatan. Saya sendiri pelaku dan saya temukan itu di beberapa sekolah Jakarta. Karena saya melakukan penyuluhan. Nah, sekarang kan kalau kita lihat Bang di lapangan itu masih minim Bang penyuluhan Bang. Ya. Untuk ke depan ada nggak Bang program-program istilahnya masuk sekolah gitu seluruh Indonesia yang diliput gitu kan oleh media supaya ini jangan harus dijaga nih anak-anak generasi kita gitu Bang. Ya. Jadi sebenarnya saya tahun lalu tuh lumayan beberapa sekolah saya memberikan pembekalan. Baik dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Kebetulan tahun ini karena saya lagi fokus program lain, jadi saya tidak menerima tawaran untuk melakukan pembekalan kepada anak murid baru. Cuman ada di daerah kemarin yang di Bandung Raya, kami ada menggait kerjasama dengan perguruan Advent dan rumah sakit Advent. Kebetulan kami buka cabang di Bandung dan kemarin diminta secara mendadak untuk melakukan pembekalan kepada anak SMP dan SMA tentang narkoba. Ini sudah saya salut juga dengan ketua saya yang di Bandung langsung berani. Saya bilang ini tantangan buat kamu maju. Alhamdulillah sukses kemarin. Nah, kita tes sekali sukses dan memang itu harus Pak. Berharap saya nih di sekolah-sekolah tuh tiap tahun ada penyuluhan. Jadi kalau ini anak baru nih sekarang yang masuk kelas 1 sudah dibekali. Sudah dicegah Bang ya. Berikutnya itu anak kelas 2. Kita berikan bekal lagi dengan edukasi maupun penyuluhan ataupun seminar. Terus berantai. Nah setelah ini selesai kita jangan dilepas juga anak-anak ini. Buatkan kegiatan atau satgas tentang narkoba oleh OSIS, oleh teman-teman yang sudah kita layak menjadi pembimbing narkoba. Jadi setiap sekolah ada itu. Nah kalau ini sudah berjalan, saya rasa minimal kita membuat penekanan minimal mungkin akan terjadi pengurangan para pecandu. Ingat, bisnis itu terjadi ada dua. Ada permintaan, ada supply. Kita sering tangkap nih, sering penangkapan berkilo-kilo, berton-ton. Kenapa sih? Karena berarti kan karena ada demandnya tinggi. Ya, kalau nggak salah sekarang ini sudah mencapai angka 4.000 pecandu. 4.000 pecandu. Kurang lebih ya.
Itu yang tercatat loh, Pak. Yang istilahnya Yang ketahuan. tercatat, yang ketahuan sekitar kurang lebih 3 sampai 4 ribu. Yang nggak tercatat, Yang nggak tercatat lebih banyak mungkin. bisa lebih dari Bisa itu. lebih Bisa dari 2 itu. kali lipat dari itu. Bayangkan. Makanya orang berbondong-bondong menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Karena tadi pangsanya luar biasa. Bangsa besar dengan demografi kita yang luar biasa, 250 juta lebih masyarakat. Iya. Ya. Nah, ini harus jadi atensi kita semua lah ya. Jadi gini, kalau saya mau memberikan satu ibarat, narkoba itu ibarat satu terjadi kebakaran. Katakanlah kebakaran sini. Kan nggak mampu kita semua memadamkan api itu kan. Iya, nggak mampu. Nggak mampu. Berarti kita butuh bantuan. Iya. Dari tangga, kiri kanan, petugas kebakaran, ke keamanan dan lain-lain. Nah, begitu juga narkoba tidak mampu diserahkan kepada pemerintah sendiri, tidak mampu diserahkan kepada BNN sendiri, tidak mampu diserahkan kepada kepolisian dan lain-lain. Tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi, ya. Iya. Sama-sama bergandeng tangan untuk sama-sama berjuang memberantas narkoba. Dan mohon kepada pemerintah, khususnya BNN, karena ada pasal 104 di dalam Undang-Undang Nomor 35. Masyarakat diberikan pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk partisipasi. Mohon BNN jangan dipersulit. Saya ngeluh nih sedikit di sini kesempatan. Kadang-kadang DPC saya, DPD saya dipersulit nih lapor ke BNN. Iya. Beginilah begitu. Dan kami tidak minta uang. Kami nggak mengajukan proposal. Kami hanya lapor ada di sini. BNN bisa bekerja sama dengan BNN setempat. Tapi itu pun masih dipersulit. Mohon nih kepada Pak Matius Sukon. Permudahlah masyarakat yang ikut mau berpartisipasi, membantu BNN, membantu pemerintah dalam pencegahan narkoba. Kami tugasnya melakukan pencegahan, edukasi, penyuluhan, seminar, workshop. Itu kami lakukan mandiri. Kedua, kami melakukan pendampingan rehabilitasi. Ketiga, kami melakukan pendampingan hukum untuk agar mengerti masyarakat tentang hukum narkoba. Iya, tentang itu bahayanya narkoba ya. Gitu. Ya karena nggak, nanti sudah terjawab ya, sudah terjawab tadi pertanyaannya. Ya, bahwa modusnya sekarang luar biasa. Ya, gitu. Ya tadi kan Abang bilang kadang-kadang Abang sendiri sebagai penggiat juga dipersulit nih. Artinya mungkin gini Bang, ada benar bahwa Abang itu melaporkan minta. Iya, kalau saya ngajukan proposal, padahal saya mau diskusi, minta arahan dari BNN RI untuk saya nih penggiat mau di kemana arah saya, bantu itu gitu. Sulit Bang. Iya, makanya gini, masyarakat juga harus ini jangan mentelaah mentah-mentah sesuatu. Kadang-kadang gini Bang, ada juga menstigma masyarakat ini kalau ormas gitu kan. Udah dicap negatif duluan, belum apa-apa. Iya. Wah, ini mau manfaatkan nih. Nah, itu. Sama juga wartawan juga begitu. Wah, ini seperti itu, Bang. Mau ngapain nih? Nah, itu dia. Sebenarnya sama. Saya alami di beberapa daerah, tapi juga ada beberapa daerah yang welcome. Sangat welcome. Seperti Jawa Timur itu sekarang sudah sangat welcome banget. BNP-nya, terus kabupaten kotanya sudah welcome. Memang awalnya agak sedikit ada perdebatan. Tanda kutip, jangan-jangan BNN ini mau memanfaatkan, mau menjual nama, mau bagaimana titik tanda kutip negatif lah. Alhamdulillah kita buktikan dan mereka percaya dengan kita dan alhamdulillah kerjasamanya sudah bagus di Jawa Timur. Nah sekarang kita lagi agak sedikit kesulitan terus Jawa Barat nih. Jawa Barat agak sedikit jaga jarak dengan kita, tapi nggak apa-apa. Itu biasa lah. Ya. Jadi tadi kembali ini tolonglah kepada mereka semua, pejabat, pemerintah, stakeholder, berikan kesempatan masyarakat. Wartawan juga corong loh, ya. Salah satu alat untuk mengampanyekan narkoba. Ya. Tanpa ada wartawan, informasi belum tentu nyampe ke seluruh Indonesia. Kalau masalah oknum di mana-mana ada oknum. Oknum di mana-mana di ada. mana-mana. Ya, enggak di instansi, di swasta, di saya juga ada oknum. Iya, sama begitu ya. Iya. Dan tadi Abang ini kan pekerja begini nih Bang, wartawan dan ormas. Ini kan hampir ini pekerja sosial di sini, Bang ya. Nah, untuk mensiasati ini tuh bagaimana Bang? Alhamdulillah sih selama ini saya kebetulan kan BNN ini memang lebih fokus sosial ya. Tadi saya cerita dari awal, kita beramal dulu deh, berbuat kebaikan dulu deh.
membantu pemerintah deh dalam konteks ini. Masa sih Allah nggak berikan rezeki? Nah, itu dia. Itu poin yang jadi bukan uang tujuannya, tapi bekerja dengan ikhlas dulu. Pertama. Terus bagaimana saya mensubsidi? Alhamdulillah di luar ini saya buka kantor hukum. Ya. Makanya ada pendampingan hukum ya, tentang narkoba. Makanya kita juga dalam profil kita ada nih pendampingan hukum khusus narkoba. Nah, dari rezeki yang saya dapat kais dari proses membantu masyarakat yang masalah hukum, ya baik sengketa pidana maupun perdata, rezeki ini sebagian kita alihkan untuk bekerja di BNN. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kalau ke depan pemerintah empati dengan kegiatan saya bisa bantu hibah, kita juga terbuka. Ya, tapi kalau saya seperti orang-orang mau ngajukan begini, saya malas dan ribet, pertanyaannya banyak, ya kan? Betul. Yang jelas jangan, walaupun ngasih uang jangan intervensi, gitu Bang. Itu yang mau saya, makanya tadi BNN ini mandiri, jangan mengintervensi saya. Saya kerja dengan tim ikhlas, ingin membantu pemerintah dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa. Saya berharap juga sama nih, ya Asmen ini, ayo bergandengan tangan, sama-sama anak-anak muda ini harus kita selamatkan. Anak-anak muda ini perlu kita berikan masa depan yang baik. Insya Allah Bang, amin. Ya mudah-mudahan dengan Abang datang ke Asmin ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat di luaran sana tentang tadi pandangan tentang narkoba dan pandangan ke ormas dan kepandangan kepada wartawan itu sendiri, gitu Bang. Berpikirlah negatif dengan siapa, positif dengan siapapun. Jangan berpikir negatif, baru bertemu udah negatif. Wah, mau ngapain nih wartawan? Jangan kan begitu. Positif lah, dia datang mau cari berita, kasih informasi, nanti kan ada konfirmasi kan. Waktu saat mau di launching beritanya kan pasti konfirmasi dulu. Ya, jangan takut. Kalau kita nggak salah kenapa harus takut? Nah itu dia. Gitu. Ya kalau nggak salah nggak usah takut. Kalau kita sahabat semua kok. Semua ingin berkontribusi yang baik pada negara bangsa ini kan gitu. Itu penting. Jadi jangan saya datang dicurigai, wartawan datang dicurigai. Terus mau ngapain? Siapa yang mau ngawasin yang megang uang rakyat itu gitu. Jadi ayolah kita bangun negara dengan kepercayaan bersama. Kita bangun dengan kejujuran bersama. Sama-sama nih dengan narkoba. Saya ingatkan lagi, narkoba ini sudah menjadi ancaman buat bangsa Indonesia. Satu alat untuk menjajah satu bangsa, hancurkan generasi mudanya. Dulu pernah kita punya pengalaman zaman penjajah. Waktu zaman Belanda, itu diimpor tuh yang namanya candu dari Cina. Untuk meninabobokan orang-orang yang semangat berjuang untuk merdeka, dikasih candu, lupa. Tapi begitu Jepang muncul, itu dihapuskan, dilarang. Jadi sejarah narkoba itu juga udah panjang. Nah, sekarang ini juga apa tidak untuk kemungkinan nih meninabobokan generasi muda dengan candu narkoba, sehingga dia lupa masa depan bangsa ini seperti apa. Jadi, kalau lemah kan mudah invasinya masuk. Nah, jadi nggak perlu ngirim tentara, ngirim narkoba yang banyak dalam satu daerah, satu bangsa, upayakan ada generasi pecandu berat, maka mudah nanti dimasuki untuk dikuasain. Bang. Itu sekarang. Oke Bang, terakhir Bang untuk pesan kepada masyarakat Bang, apa namanya, kesan dan pesan lah supaya masyarakat ini sadar dengan bahayanya narkoba Bang. Terima kasih. Dalam santai terakhir statement closing saya, pertama kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik itu pemuda, anak-anak, orang tua, dan lain-lain semuanya, mau profesi apapun, mau strata ekonomi apapun, mau pendidikan apapun, narkoba akan masuk ke daerah situ tanpa pandang bulu. Maka untuk itu, ayo kita hindari narkoba, jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari bahaya narkoba. Pertama, jangan pernah mencoba. Jangan pernah mau tahu tentang narkoba dan sudut negatifnya. Itu jangan pernah mencoba, jangan pernah mau beli, jangan pernah mau menggunakan narkoba. Yang kedua, bahaya narkoba itu tidak hanya kepada fisik kita, kesehatan kita, tapi bahaya juga terhadap keluarga dan anak kita. Sudah terjadi beberapa kejadian, suaminya pecandu narkoba, istrinya dikorban pembunuhan. Korban kekerasan. Anak pakai narkoba, orang tua jadi korban kekerasan.
ya. Terus pasti ujung-ujungnya tindak pidana. Rumah habis dijualin, kalau punya rumah habis dijualin, lalu barang orang dijualin. Ya. Jadi perusakannya tidak hanya kepada kesehatan diri, kerusakan kepada ekonomi, kepada keluarga, dan luar biasa dampaknya. Maka jangan pernah menggunakan narkoba. Pakai narkoba anak-anak ini tidak punya masa depan. Masa depan suram dan hancur. Ya. Yang ketiga yang perlu saya pesankan kepada teman-teman aparat penegak hukum, ya, ayo mohon mulai kita sadar bersama-sama membenahi bangsa ini agar mencapai Indonesia Emas tahun 2045 untuk anak cucu kita. Kita tidak mengalami, anak cucu kita harus mengalami kejayaan Indonesia, mengalami Indonesia bersih dari narkoba. Yang keempat, ayo semua stakeholder yang ada, penegak hukum kerjasama. Buat satu pernyataan bersama bahwa pemakai, pecandu, ya, apalagi korban tidak boleh dilakukan tindak hukum pidana atau dipenjarakan. Buat aturan dan regulasi yang jelas, sebarkan kepada masyarakat sehingga kita bisa mengatasi kecanduan narkoba ini berhenti dengan adanya rehabilitasi. Demikian mungkin statement saya dari Badan Anti Narkoba Nusantara selaku Ketua Umum Pak Sugono. Nanti kalau butuh bantuan saya penyuluhan apalagi edukasi, saya siap datang kemanapun, wilayah Bekasi Jakarta, mungkin kalau ke daerah, mungkin ada teman-teman di daerah yang akan melakukan penyuluhan gratis, tidak mau dipungut bayaran sama sekali. Ya, nah itu pemirsa, gratis katanya, tidak dipungut biaya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat kita, khususnya anak-anak muda, jangan sampai terbelenggu oleh narkoba. Ya, Bang, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Asmen dan masyarakat Indonesia. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.